بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga pagi ini kita dapat berkumpul kembali di masjid ini untuk bersama-sama mempelajari firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, yaitu perkataan-perkataan mutiara para salaf yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Pekan lalu kita membahas beberapa bab. Ada yang masih ingat bab apa saja yang kita bahas? Yang pertama apa? Yang pertama apa, Pak? Ya? Ya, ta'adzum, ya, at-ta'adzum. Yang mana di dalamnya itu dibahas beberapa perkara, yaitu seseorang tidak boleh menganggap dirinya ini istimewa agung dibandingkan yang lain. Harus menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi kelebihannya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dibahas pekan lalu? Akidah yang benar, bahwa akidah yang benar ini yang akan jadi penyelamat seorang hamba. Jadi akidah yang benar itu adalah pondasi utama seseorang menggapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi yang jadi patokan itu akidahnya benar atau tidak. Nah, ini yang sering dilalaikan oleh manusia. Mereka sering melalaikan perkara akidah. Jadi banyak di tengah-tengah kaum muslimin itu tentang perkara akidah sama sekali blank. Seperti gelas kosong. Diisi apapun pasti nerima. Beda dengan permasalahan fikih. Kalau permasalahan fikih banyak di antara kaum muslimin itu mereka rata-rata ya punya dasar dari permasalahan tersebut. Sehingga kadangkala ketika kita mengisi suatu kajian di satu tempat, kemudian ada permasalahan fikih yang kita condong kepada satu pendapat yang berbeda dengan mereka, biasanya di sana akan terjadi diskusi karena mereka merasa saya belajarnya ini loh, kenapa kok begini. Tapi kalau perkara akidah itu nerima-nerima saja, karena mayoritas memang seperti gelas kosong yang tidak, atau bukan tidak pernah, tapi jarang sekali pembahasan tentang masalah akidah. Padahal ini sangat penting sekali, ya. Akidah itu sangat penting sekali. Tauhid seseorang, akidah seseorang itu sangat penting sekali. Itu menjadi modal dasar dia menggapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Saya pernah pengalaman hal tersebut, menangisi di satu daerah. Awalnya membahas masalah fikih. Tiap hari itu beres kajian, pertanyaan nggak selesai-selesai. Kajiannya ba'da Isya, kajiannya selesai sebetulnya 8:30 sudah selesai. Tapi karena yang dibahas masalah fikih, itu bisa sampai jam 11 sampai 11:30 baru selesai, baru ditutup. Ya. Karena rata-rata mau dijelaskan dalil bagaimanapun merasa bahwa enggak, yang saya biasa lakukan ini yang benar. Ya. Terserah mau bawa dalil sebanyak apapun, yang benar yang biasa saya lakukan. Akhirnya kepikiran,
kata sini harus dirubah nih bahasannya. Pas bahas akidah, 8:30 selesai langsung. Nggak ada yang interupsi, tidak ada yang mengajak berdiskusi. Jadi padahal bisa dikatakan mereka orang-orang yang dekat dengan agama, artinya bukan yang jauh dari agama tapi dekat sekali dengan agama. Artinya apa? Dapat disimpulkan bahwa mayoritas kaum muslim ini seperti gelas kosong dalam perkara akidah. Maka penting untuk segera dimasukkan akidah yang benar, pemahaman yang benar, sebelum orang salah memasukkan kepada gelas kosong tersebut. Nanti mengeluarkannya agak susah. Mengeluarkan pemahaman yang menyimpang itu agak susah. Apalagi sekarang yang sangat berbahaya itu di media sosial, setiap orang bisa bicara, setiap orang bisa berkata, asal dia dapat mengemas percakapan atau ucapannya itu dalam kemasan yang menarik, orang akan langsung menerima dan menganggap itu sebagai kebenaran. Bahkan di tengah-tengah orang-orang yang biasa mengikuti kajian, tidak sedikit orang itu ketika dapat satu video dia langsung share. Padahal di dalamnya misalnya ada penyimpangan dalam perkara akidah. Tapi karena ketidaktahuan, nah inilah makanya pentingnya untuk segera mengisi kekosongan tersebut dengan akidah dan pemahaman yang benar. Kemudian juga kita bahas bab berikutnya apa waktu kemarin? Pekan lalu? Ada 4 nasihat yang diberikan. Ada 4 nasihat yang diberikan kepada Hisham ibn Abdul Malik. Apa nasihat yang pertama? Untuk seorang pemimpin itu, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang sulit untuk kita tunaikan. Yang kedua nasihatnya, jika kita menemukan sesuatu yang mudah di hadapan kita, jalan yang menanjak tapi mudah, hati-hati, bisa saja di saat dia turun, itu kita akan menemukan kesulitan. Jadi seseorang harus mempelajari sebagai seorang pemimpin, dalam lingkup yang terkecil sampai yang terbesar harus mempelajari masalah itu secara keseluruhan, dari awal sampai akhir. Jangan enak di awalnya, kemudian akhirnya dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, setiap tindakan itu akan ada konsekuensi. Pasti akan ada plus minusnya. Tidak mungkin sempurna 100%. Dan apa yang kita tempuh, kita harus sudah siap menanggung resikonya. Jika nanti ada pertentangan, ada A, B, C, kita harus siap. Karena setiap tindakan, setiap langkah itu ada jazanya, ada balasannya. Kemudian yang keempat, siap untuk hal-hal yang tidak terduga. Bisa saja kita menemukan sesuatu ada yang tidak terduga. Itu selalu harus disiapkan. Makanya sebagai seorang pemimpin keluarga misalkan, harus selalu mempersiapkan untuk hal yang tidak terduga. Dengan cara apa? Kita bisa menabung dengan sesuatu yang tidak tidak berubah nilainya di kemudian hari. Jangan juga kita hanya fokus menabung dengan sesuatu yang dengan perubahan hari itu akan terjadi penurunan nilai. Contohnya jika Bapak nabungnya dengan rupiah selama jangka waktu yang sangat panjang, ini kan efeknya akan ada penurunan. Setiap tahun itu ada yang namanya inflasi. Nilainya itu akan menurun. Jumlah uangnya sama, tapi apa yang bisa dibeli dengan uang tersebut akan berkurang. Maka seseorang itu menabung dalam bentuk uang itu cukup dalam jangka waktu yang pendek. 1 tahun misalnya. Setelah 1 tahun dibelikan sesuatu yang mana tidak mengalami perubahan di saat terjadinya inflasi misalkan. Jadi jangan menabung uang itu dalam jangka waktu yang panjang, 10 tahun, 15 tahun. Karena apa? Nanti akan ada penurunan nilai. Itu juga harus dipikirkan oleh seorang pemimpin keluarga. Sehingga tabungan dia itu sesuatu yang bermanfaat. Karena kita dianjurkan untuk menabung. Rasulullah mengatakan yang maknanya itu, antadhara warathataka aghniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Atau bermakna seperti itu. Engkau meninggalkan ahli warismu, keturunanmu dalam keadaan berkecukupan. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan. Meminta-minta kepada manusia.
Jadi di satu sisi Rasulullah itu memerintahkan kita untuk menabung, mempersiapkan untuk kemudian hari. Di sisi yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang kita untuk menimbun harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Bilal yang menyiapkan satu tempat kurma untuk tamu yang entah kapan kamu tersebut datang. Kata Rasulullah, sedekahkan wahai Bilal. Jangan engkau takut kekurangan dari pemilik arsy dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu tidak pernah menyimpan makanan untuk kemudian hari. Selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesaikan pada hari itu. Karena besok ada zat yang memberikan rezeki kembali. Nah, di sini penggabungan di antara dua dalil, larangan untuk menimbun makanan, menimbun harta dengan anjuran untuk menabung, bagaimana cara menggabungkannya? Yang keliru itu jika seseorang hanya mengambil satu sisi saja. Ini bisa bahaya. Dia jika mengambil satu sisi yang tidak bolehnya menyimpan harta, akhirnya dia ketika dapat gaji, misalkan bulan ini dia dapat gaji, dihabiskan hari itu juga. Besoknya akhirnya ngutang lagi. Ya. Ada lagi yang ambil sisi yang satu lagi, itu akan menjadi orang yang pelitnya, bakhilnya minta ampun. Ya. Karena semuanya dia simpan untuk di kemudian hari. Maka seperti apa penggabungan di antara dua pendalilan ini? Seseorang itu harus menggabungkan dua dalil ini. Maka para ulama menyebutkan seseorang itu boleh untuk menyimpan harta dengan syarat bahwa apa yang dia simpan itu bukan sesuatu yang akan mengalami kerusakan. Misalkan kalau makanan nih, kalau dibesokkan bisa basi. Nah, yang seperti itu segera untuk dihabiskan, disedekahkan, jangan disimpan. Misalkan bapak-bapak beli buras 50 di rumah cuma berdua sama istri. Buras daya tahannya sebentar, ya. Jangan disimpan karena bisa saja nanti rusak. Mendingan disedekahkan. Barang yang ada kemungkinan mengalami kerusakan atau makanan, maka sebaiknya untuk segera diselesaikan, ya, dihabiskan dengan dimakan dan disedekahkan. Yang kedua, caranya adalah boleh seseorang menyimpan harta dengan syarat jika itu termasuk dari mal, emas, perak, uang, itu harus dikeluarkan zakatnya. Jangan sampai tidak dikeluarkan zakatnya. Dia hanya menimbun tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi jika dua syarat tersebut terpenuhi, insya Allah dia dapat menyimpan harta tersebut. Dia keluarkan zakatnya, dan jika barang tersebut barang yang mudah rusak, dia segera untuk mengeluarkan. Di satu sisi, dia boleh untuk menyimpan harta juga. Yang ketiga, syaratnya itu dia boleh untuk menyimpan harta asalkan apa yang menjadi kewajibannya itu sudah ditunaikan. Apa yang menjadi kewajibannya sudah ditunaikan. Dia selesai menyelesaikan apa yang jadi kewajiban dia. Baik kewajiban dia dalam beribadah atau kewajiban dia untuk menafkahi keluarganya itu sudah terselesaikan. Baru kemudian dia mau menyimpan, silahkan untuk di kemudian hari, dan dia juga dapat mensedekahkan harta tersebut. Jadi jangan sampai kita itu menyimpan harta, kemudian ternyata harta tersebut mudah rusak, harta tersebut tidak dikeluarkan zakatnya, dan harta tersebut tidak kita pakai untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, ini adalah penyimpanan harta yang keliru. Ini penyimpanan harta yang keliru. Jadi kalau mau menyimpan, bukan dua syarat tapi tiga syarat ini harus terpenuhi. Apa yang jadi kewajiban kita? Tunaikan. Karena banyak di zaman sekarang orang menyimpan harta, kewajibannya tidak dia selesaikan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah dia memiliki gaji per bulan. Kemudian ketika dia dapat gajian, di rumahnya ini perlu makan. Perlu makan minimal 1 hari 2 kali misalnya. Kemudian dia tidak memenuhi kewajiban dia sebagai seorang suami. Dia simpan uangnya, bilang ke istrinya, saya nggak punya uang. Akhirnya istrinya mengeluarkan dari kantongnya pribadi dia. Istri punya uang sendiri misalkan, pemberian orang tua. Si suami tutup mata dan tutup telinga. Tidak mau melihat, tidak mau mendengar. Dia simpan hartanya. Maka di sini ada kekeliruan. Kenapa? Dia tidak menunaikan apa yang jadi kewajiban dia untuk menafkahi.
tapi dia memilih untuk menyimpan harta. Nah, ini keliru, ya. Atau dia sedekahkan semua hartanya, ini juga keliru. Yang paling utama seseorang itu sebelum menyedekahkan harta keluar, dia selesaikan dulu apa yang jadi kewajiban dia dalam menafkahi. Karena sedekah itu sunnah, menafkahi itu wajib. Dia harus mendahulukan hal tersebut. Ini 3 poin pentingnya. Kemudian juga jangan sampai ketakutan seseorang tentang masa depan menyebabkan dia melakukan satu tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata orang menyimpan harta itu adalah persiapan untuk masa depan. Tidak mengapa jika 3 syarat ini terpenuhi. Ada orang yang ketika menyimpan harta itu dia tidak cukup kepada 3 hal ini. Tapi dia malah menempuh hal-hal yang diharamkan. Banyak orang demi atau dikarenakan ketakutan dia tentang masa depan, dia masuk di dalam area perjudian demi mempersiapkan masa depan dia. Bukan dengan cara 3 ini nih, ditabung, uangnya kemudian dizakatkan, kemudian jika itu barang yang rusak dia keluarkan, nggak cukup di situ. Tapi banyak yang berani untuk melakukan perbuatan yang diharamkan seperti melakukan perjudian. Dia takut tentang kesehatan dia di masa depan, tidak cukup dengan menabung, dengan tabungan yang baik, yang tadi saya katakan bahwa jika sudah 1 tahun dia belikan barang yang tidak mengalami penurunan. Nggak cukup di situ. Dia taruhkan kesehatannya ini dalam perjudian, masuk dalam asuransi kesehatan, asuransi tijari, bukan yang asuransi ta'awuni, asuransi tijari, dagang. Dengan seseorang yang punya perusahaan, yang mana dia adalah sebagai seorang bandar. Jadi judinya nggak pakai dadu, judinya pakai kesehatan. Saya bayar tiap bulan sekian, kalau saya sakit, situ tanggung biaya saya. Kalau saya nggak sakit-sakit, si bandar ini untung. Ada 10 orang bayar per bulan 1 juta, kalau semuanya sakit bandar rugi. Ya. Ini sistem asuransi tijari, beda dengan asuransi ta'awuni. Kalau asuransi ta'awuni ini nggak ada bandarnya, yang ada itu pengelola. Sistemnya seperti uang kas, itu disebut asuransi ta'awuni. Yang dilarang itu bukan asuransi ta'awuni, yang dilarang itu asuransi tijari. Yang mana di sana ada bandar sebagai orang yang dia mengambil harta dari umat ini dengan iuran tertentu. Jika tidak ada yang mengalami penyakit, dia untung. Jika semuanya sakit dia rugi. Nggak cukup tuh kesehatannya yang dia jadikan perjudian. Kadang kendaraannya juga. Ini kendaraan saya asuransikan saja. Sehingga nanti kalau ada tabrakan, saya tidak keluar uang banyak. Dia tiap bulan bayar 300.000 atau 500.000 bayar tiap bulan. Kenapa? Khawatir nanti mengalami kecelakaan. Ketika ada kecelakaan, biaya yang harusnya dikeluarkan 20 juta dia nggak harus mengeluarkan tuh. Karena dia sudah bayar tiap bulan, padahal baru bayar 1 juta. Sehingga dia untung 19 juta. Kalau ada 100 mobil, bayar 500.000 per bulan, berarti ada berapa juta? 50 juta. Kalau yang rusaknya cuma 1 mobil, harus dikeluarkan 20 juta, berarti si bandar untung 30 juta. Ini namanya perjudian, tapi dengan kerusakan barang. Tidak pakai dadu. Asuransi tijari. Nggak cukup di situ. Nyawanya pun sekarang dijadikan sebagai perjudian. Bayar tiap bulan, yang nantinya kalau saya meninggal, keluarga saya, ahli waris saya akan mendapatkan uang yang banyak. Ya. Bayar per bulan ada yang 500, ada yang 1 juta. Nanti ketika dia meninggal, ahli warisnya dapat 800 juta, 1 miliar. Sehingga ahli warisnya setiap hari yang didoain apa? Nggak punya uang dia doain, meninggal. Ya. Makanya sering terjadi pembunuhan yang melakukannya keluarga sendiri. Tujuannya rata-rata ingin mendapatkan apa? Harta daripada asuransi jiwa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini perjudian. Munculnya mereka ikut asuransi tijari ini karena apa? Karena ketakutan tentang masa depan. Solusinya apa? Solusinya menabung. Karena Rasulullah memerintahkan itu juga. Mengajarkan kita untuk mempersiapkan jangan sampai keturunan kita mengalami kesulitan di masa depan. Jangan meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada umat. Sisihkan harta untuk mereka. Berarti kan ditabung.
Nah, cara menabungnya ya tadi. Kalau zaman dahulu kan emas dan perak tidak ada yang namanya inflasi. Di zaman kita kalau uang ada inflasi. Maka uang ini jangan ditabung dalam jangka waktu yang panjang. 1 tahun sebelum adanya inflasi sudah dibelikan barang yang tidak mengalami penurunan nilai di kemudian hari. Nah, itu yang harus dipersiapkan oleh seorang mukmin. Jadi harus digabungkan antara dia menyimpan dan antara dia mengeluarkan harta. Jadi dia tidak boleh pelit, tidak boleh terlalu boros. Pertengahan. Tunaikan kewajibannya, bersedekah, sisanya tabung. Tunaikan kewajibannya, bersedekah, sisanya tabung. Dan ini akan sangat manfaat untuk cara yang keempat dari sifat seorang pemimpin. Selalu mempersiapkan untuk perkara-perkara yang tidak terduga. Sehingga jika nanti qadarullah wa masyafa'an, ada salah satu dari anggota keluarga kita yang sakit, tiba-tiba tidak ada biaya, kan repot. Tapi jika kita ada tabungan, walau sedikit, insya Allah itu akan sangat membantu. Intinya, rasa takut tentang masa depan, lumrah ada pada diri setiap orang. Khawatir besok gimana, maka syariat memberikan solusi tersebut. Ya. Ini hal yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai rasa takut tentang masa depan menyebabkan kita melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah. Dan yang paling banyak tadi yang kita sampaikan, yaitu orang masuk ke dalam dunia perjudian. Dan yang sangat disayangkannya tidak hanya di tempat-tempat yang konvensional saja. Bahkan yang berlebar-lebar syariah pun menawarkan hal-hal semacam ini. Perjudian dengan hal tersebut. Nanti tergantung usianya. Kalau yang tua, bayarannya lebih tinggi biasanya, atau yang diberikan nanti santunannya lebih sedikit. Kalau yang muda lebih banyak. Ya. Ini sesuatu yang semoga suatu saat nanti bisa hilang dari muka bumi Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk sekarang ke pembahasan berikutnya, pembahasan bab yang ke-36. At-tahni'atu bil maulud, yaitu pemberian atau pengucapan selamat kepada bayi yang baru dilahirkan, atas bayi yang baru dilahirkan. At-tahniyatu bil maulud. Jadi kita dianjurkan untuk mengucapkan selamat kepada seseorang yang baru saja mendapatkan karunia keturunan. Jadi keturunan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dibatasi. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang enggak perlu takut. Biasanya karena ketakutan tentang masa depan juga, ini yang menyebabkan seseorang membatasi jumlah keturunan dari dirinya. Nggak mau punya anak lebih dari 1, tidak mau punya anak lebih dari 2. Ketika ditanya kenapa? Nanti pendidikannya bagaimana? Nanti makannya bagaimana? Nanti sekolahnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tidak mempertanyakan rizki kepada kita. Yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah berikan, tawakal, ya. Tidak perlu dibatasi, kecuali jika pembatasan tersebut dikarenakan faktor kesehatan dari istrinya. Dia misalkan melahirkan secara sesar harus dibatasi, tidak bisa karena akan memudaratkan si istri. Secara kedokteran seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau tanpa sebab syar'i itu jangan. Jangan membatasi keturunan, karena keturunan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu, Pak, 5 orang, 6 orang di masa kecil terasa banyak. Tapi ketika mereka beranjak dewasa, itu terasa sedikit. Ya. Tanyakan kepada mereka yang punya anak 7, 10, di saat sudah mulai dewasa, banyak atau sedikit. Mereka akan katakan kurang. Ya. Anugerah anak itu. Ya. Luar biasa. Rizki bagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Maka jangan ditahan-tahan. Allah kalau mau memberikan, ya alhamdulillah. Nggak sedikit orang di zaman sekarang ketika punya anak sudah 2, kemudian pas hamil lagi yang ketiga dia gugurkan. Karena ketakutan tentang masa depan. Allah kasih ditolak sama dia. Allah yang memberikan rezeki kepadanya, dia tidak mau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bab yang ke-36 adalah tahniyah bil maulud. Pengucapan selamat ini, Pak, menandakan bahwa itu anugerah dari Allah, dan itu menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan kita. Ketika ada orang yang lahir, itu orang tuanya kita berikan selamat. Berarti itu kan kesedihan apa kebahagiaan? Kebahagiaan. Atas kenapa kebahagiaan ini kita batasi? Tanpa alasan yang jelas. Kecuali tadi jika alasannya memang sesuatu yang
mendesak kesehatan seorang wanita yang harus dia membatasi kelahiran anaknya secara medis seperti itu nggak masalah. Tapi secara umum jangan dibatasi. Sebanyak-banyaknya itu nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya sudah ada yang mengatur. Kita tinggal melakukan sebab berikhtiar. Rizkinya Allah yang mengatur. An Hammad ibn Zaid qala كان أيوب السختياني إذا هنأ رجلا بمولد قال جعل الله مباركا عليك وعلى أمة محمد الدعاء للطبراني. Kata Hammad ibn Zaid rahimahullah, beliau berkata bahwasannya Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah jika mengucapkan selamat kepada seseorang atas lahirnya bayi, beliau mengatakan ja'alallahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Semoga Allah menjadikannya, ini bayi yang baru dilahirkan ini, sebagai keberkahan untukmu dan untuk umat Nabi Muhammad. Semoga bayi yang dilahirkan ini merupakan keberkahan untukmu dan bagi umat Nabi Muhammad. Jadi ini doa yang diucapkan, di antara doa yang dianjurkan untuk kita ucapkan kepada orang yang baru melahirkan anak. Kita ucapkan kepada ayahnya, kepada ibunya, ja'alallahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Jika bayinya laki-laki. Jika bayinya perempuan, tinggal diganti dhamirnya dari ja'alahullah menjadi ja'alahallah. Ja'alahullah menjadi ja'alahallah. Ha dengan alif, ha, ja'alaha. Ini menandakan mengembalikan kepada seorang bayi wanita. Tapi kalau bayinya ya laki-laki, ja'alahu. Bayinya wanita, ja'alahullahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummata Muhammad. Ini jika yang di hadapan kita laki-laki. 'Alaika. Tapi jika diucapkannya kepada wanita, maka kita ucapkannya ja'alallahu mubarakan 'alaiki wa 'ala ummati Muhammad. Pusing enggak? Pusing. Satu-satu nih. Boleh ditulis nggak apa-apa biar hafal ya. Jadi kalau bayinya laki-laki, kemudian yang ada di hadapan kitanya nih laki-laki juga bapaknya, maka kita ucapkannya ja'alahullahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Ja'alahullahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Sudah? Belum. Ja'alahullahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Sudah? Sudah ya? Jika bayinya laki-laki dan yang ada di hadapan kitanya perempuan. Misalkan kita punya adik perempuan atau kakak perempuan lahiran. Maka bayinya laki-laki nih. Ja'alahullahu mubarakan. Kalau tadi 'alaika, ini menjadi 'alaiki. 'Alaiki wa 'ala ummati Muhammad. Ja'alahullahu mubarakan 'alaiki wa 'ala ummati Muhammad. Bedanya tadi 'alaika, ini jadi 'alaiki. Baik. Yang ketiga, jika bayinya perempuan, yang ada di hadapan kitanya laki-laki. Kita punya saudara laki-laki lahiran anak perempuan atau punya teman lahiran anak perempuan. Dia teman kita laki-laki nih. Maka kita ucapkan ke dia ja'alahallahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Ja'alahallahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Jadi kalau tadi ja'alahullah, kalau ini ja'alahallahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Jika bayinya perempuan,
yang ada di hadapan kitanya juga perempuan. Maka bagaimana pengucapannya? Ja'alahallahu mubarakan alaiki wa ala ummati Muhammad. Ja'alahallahu mubarakan alaiki wa ala ummati Muhammad. Ini jangan keliru. Ya. Jadi ketahuan nih siapa yang ikut pengajiannya serius dengan yang tidak saat pengucapan doa dan selamat biasanya. Biasanya di grup tuh telah meninggal Bapak Fulan bin Fulan. Di bawah itu Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Ini perempuan laki. Ketahuan tuh. Terus kalau yang bikin posternya ikut serius pengajiannya atau tidak ketahuan. Kadang pengisinya perempuan, ummu siapa, di bawahnya hafizahullah. Ini yang dijaga siapanya nih? Semoga Allah menjaganya, kembalinya ke siapa nih? Soalnya di sini laki-laki nih, bukan perempuan. Harusnya hafizahallah. Ya. Itu lamir. Atau misalkan ada orang ibu-ibu misalkan. Dapat hadiah dari seseorang, dari temannya perempuan juga. Jawabannya biasanya apa? Sama, jazakallahu khairan. Padahal harusnya jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Nah, ibu-ibu sering karena stikernya di handphone cuma ada jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya. Atau karena dia biasanya dengan sesama ibu-ibu jazakillahu khairan, ketika WA dengan laki-laki, misalkan dengan bapak-bapak atau dengan kakaknya, adiknya, mahramnya, dia membalasnya juga jazakillahu khairan. Jadi penting pengetahuan ini sebenarnya dasar dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Itu ketahuan sekali. Ya. Kadang dari tatanan seseorang berbicara bahasa Arab itu ketahuan sekali dia betul-betul belajar atau tidak. Ya memang mungkin ada beberapa keserau lidah, tapi keserau lidah kan nggak terus-terusan, tidak terus-terusan. Ya, misalkan ketika ada seorang misalkan membaca ucapan atau membaca hadis Rasulullah sallallahu atau misalkan dalam khutbatul hajah, muqaddimah khutbah, muqaddimah ceramah biasanya. Kan disebutkan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya kalau yang tidak peduli terhadap nahwu itu bacanya biasanya yang dhammah jadi fathah jadi dhammah, pabelit biasanya, ya. Biasanya dia mengucapkannya fa inna kullu bid'atin. Fa inna kullu, padahal harusnya fa inna kulla. Karena ini adalah ism inna. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, bukan fa inna kullu bid'atin. Ya. Kecuali tidak ada inna, maka diucapannya fa kullu bid'atin. Tapi dengan inna, tambahan inna, ini jadi ism inna, harusnya fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan seterusnya. Itu ketahuan dari ketika kita membacakan khutbatul hajah, ketika kita berceramah, itu dapat terbaca. Ini dia belajar atau tidak. Keserau lidah mungkin orang salah namanya khilaf, tapi itu biasanya kalau khilaf ya sekali dua kali. Tapi kalau sepanjang penyampaian selalu keliru, berarti ini menandakan imma bisa jadi tidak mempelajari hal tersebut atau tidak mempraktekkan apa yang dipelajari. Nggak semuanya nggak belajar, tapi ada yang nggak mempraktekkan. Apakah itu menandakan kurang keilmuannya? Nggak juga. Ya. Saya pernah ketemu satu syekh, Masya Allah tabarakallah, ilmunya luas, tapi perkara nahunya Masya Allah tabarakallah. Ya. Luar biasa. Fathah dibaca, dhammah dibaca, subhanallah. Ya. Dia baca aja baca. Dia tidak terlalu fokus dalam ilmu nahu. Tapi keilmuannya Masya Allah. Luar biasa sekali. Ya. Luar biasa sekali. Nggak bisa kita menganggap, wah dia nggak punya ilmu, berarti nggak bisa. Ya. Cuman terbatas, dia mungkin tidak fokus dalam ilmu nahu tersebut. Dia tidak fokus dalam ilmu nahu tersebut, atau dia pernah belajar tapi tidak dipraktekkan. Tidak dipraktekkan. Jadi nggak bisa secara keseluruhan berarti dia tidak
dikatakan tidak memiliki ilmu agama, nggak bisa seperti itu. Dalam bidang itu saja, dalam bidang nahwu. Ya. Jadi ini pun sama, kita ketika ikut kajian belajar, nah hal-hal mendasar yang sering kita ucapkan ini sebaiknya kita perbaiki. Jangan sampai keliru. Ya. Contohnya ketika ada lahiran, ucapannya ja'alahullahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Ya. Jadi wa 'ala ummati Muhammad, bukan wa 'ala ummatu Muhammad, ya. Karena 'ala ini harful jar. Jadi kita harus belajar bahasa Arab sebenarnya, ya. Insyaallah, semoga dimudahkan. Kemudian, jadi jangan juga mengira orang Arab semuanya mempraktekkan nahwu, enggak juga, ya. Paling jarang orang Arab ngomong mempraktekkan nahwu. Orang Arab lebih banyak lagi yang main tabrak. Jadi kalau nahwu itu kadang orang yang belajar di Indonesia dengan orang Arab lebih jago orang Indonesia. Makanya dulu di Yaman itu ada orang Kanada, beliau masuk Islam, belajar, Masya Allah, tabarakallah, hafal Al-Quran, mutqin, hafal Sahih Muslim. Terus beliau itu mengajar nahwu kepada orang-orang Arab. Jadi beliau kalau ngajar nih, muridnya semua orang Yaman. Beliau bule orang Kanada, ngajar nahwu. Ngajar nahwu. Karena memang ya banyak juga orang Arab tidak terlalu mempedulikan perkara nahwu tersebut. Baik. Di sini disebutkan da'watun 'azimah yahsunud du'a'u biha 'inda at-tahni'ati bil maulud. Dakwah atau doa yang sangat agung yang baik sekali untuk diucapkan ketika seseorang mengucapkan selamat kepada seseorang yang baru memiliki keturunan. Badalan takallufu kalimatin qad takunu khati'ah, daripada dia takalluf. Jadi takalluf ini apa ya? Berusaha berlebih-lebihan dalam menyusun kalimat yang bisa saja di sana mengandung kesalahan. Jadi orang itu kadang dia takalluf, harusnya segini, dia lebih. Nah, lebih ini biasanya condong suka salah dalam pengucapan. Kadang dia ingin merangkai kata seindah mungkin. Nah, kadang-kala pengucapannya ini menyebabkan dia keluar dari sesuatu yang dianjurkan dalam syariat tanpa dia ketahui. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, wa fi du'a lit-Tabarani 'an Sarri ibn Yahya anna rajulan mimman kana yujalisul Hasan wulida lahu ibnun fahannahu rajulun faqala liyahnikal faris. Di dalam kitab ad-du'a dari Imam At-Tabarani bahwasanya As-Sirri ibn Yahya mengatakan, sesungguhnya seseorang datang ada seseorang yang biasa duduk di tengah-tengah Al-Hasan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelahiran seorang bayi laki-laki. Kemudian ada seseorang yang mendatanginya dan mengucapkan selamat kepadanya, mengatakan liyahnikal faris. Liyahnikal faris. Faqala Al-Hasan, "Wa ma yudrika annahu faris? La'allahu najjar, la'allahu khayyat." Qala fa kaifa aqul? Qala qul ja'ala Allahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Liyahnikal faris ini adalah pengucapan selamat kepada seorang bayi laki-laki yang dilahirkan dan dia mendoakan supaya dia menjadi faris. Faris ini sebutan orang-orang yang berada di barisan peperangan, di dalam peperangan. Jadi salah satu disebutnya prajurit lah, atau tentara lah kalau bahasa kita sekarang, ya. Didoakan agar jadi seorang tentara, atau seakan-akan bayi yang dilahirkan ini adalah calon tentara, calon pejuang di medan peperangan. Maka Al-Hasan mengatakan, "Wa ma yudrika annahu faris la'allahu najjar au khayyat." Tahu dari mana engkau bahwa dia akan menjadi faris, menjadi orang yang berada di medan peperangan? Bisa saja dia kelak akan menjadi najjar, pandan besi. Pandan besi bukan disebut? Pandai besi, ya. Dia menjadi pandai besi atau khayyat atau penjahit. Enggak ada yang tahu masa depan seseorang. Qala fa kaifa aqul? Terus apa yang harus aku katakan ketika ada bayi yang dilahirkan? Maka Al-Hasan mengatakan, katakanlah ja'alallahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad. Katakanlah doa tadi. Semoga Allah menjadikan bayi ini keberkahan untukmu dan untuk umat Nabi Muhammad.
Ya, ini yang dianjurkan untuk diucapkan ketika seseorang memiliki keturunan yang baru dilahirkan. Ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad. Dan di sini juga ada harapan yang tinggi dari doa ini. Bahwa anak yang dilahirkan dari keturunanmu semoga tidak hanya memberikan keberkahan untukmu, tapi untuk umat Nabi Muhammad. Bayangkan tuh. Di situ ditanamkan nilai optimisme bahwa anak ini insya Allah akan menjadi seseorang yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Bermanfaat ini macam-macam. Ya. Kemanfaatan seseorang ini macam-macam. Dia bisa jadi berprofesi apapun. Yang jelas profesi apapun yang dia tempuh manfaat buat umat. Jadi manusia yang terbaik itu yang paling apa? Bermanfaat untuk umat. Maka apapun profesi kita tanyakan kepada diri kita, bermanfaatkah diri kita untuk umat atau tidak? Harus ada sesuatu yang kita berikan kepada umat ini. Harus ada sumbangsih dari kita kepada umat ini. Ya. Misalkan dalam kajian, enggak semuanya pegang mic buat isi kajian. Kalau semuanya di sini pegang mic kan kita bingung dengerin siapa. Ya. Maka ada, saya ahli nih membuat desain untuk pamflet misalnya. Saya orang desainer misalnya. Atau orang disebutnya apa? Digital marketing misalnya. Saya punya keahlian dalam bidang ini. Saya mau membantu dakwah dalam bidang tersebut. Atau yang satu lagi mengatakan, saya ini biasanya suka ikut misalkan pembuat IO atau apa. Saya mau nih, kalau ada kajian besar, saya mau ikut mengatur, saya mau ikut turun nih. Buat kajian itu biar tertata rapih misalkan. Atau yang lainnya, saya ini jago masak kata ibu-ibu. Nanti kalau ada acara daurah misalkan, di sana dari pagi sampai sore, makan siangnya, sudah, saya insya Allah akan menyumbangkan keahlian saya. Tapi saya nggak punya makanannya, nanti disumbangkan saja makanannya atau diberikan kepada saya yang masakkan. Keahlian saya ingin gunakan buat kemanfaatan umat. Jadi semuanya saling membantu sesuai dengan keahlian dia. Maka ini akan luar biasa sekali. Ya. Umat itu berusaha memberikan apa yang bermanfaat untuk umat, apa yang dia mampu, apa yang dia miliki. Jadi nggak terbatas kemanfaatan itu hanya sebatas bicara saja. Bisa jadi orang yang berbicara di hadapan mikrofon itu dia hanya menjadi pemoles terakhir saja. Tapi yang membina bangunan dari kegiatan itu ya orang-orang yang masing-masing menyumbangkan keahliannya. Jadi intinya anak ini didoakan untuk jadi orang yang bermanfaat buat umat. Dan ini di sini ada motivasi besar kepada anak tersebut. Apakah ini doa satu-satunya yang dianjurkan diucapkan ketika bayi baru lahir? Tidak. Ada beberapa doa. Di antaranya adalah doa barakallahu laka fihi wa ja'alahu barran taqiyya. Ini juga doa yang dianjurkan. Barakallahu laka fihi wa ja'alahu Allah aw wa ja'alahu barran taqiyya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya keberkahan untukmu dan menjadikannya hamba yang baik, bertakwa. Ini doa juga. Ada juga doa yang lain, barakallahu fil mauhub laka wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Semoga Allah memberikan keberkahan atas bayi yang dilahirkan untukmu. Wa syakartal wahib, dan engkau semoga dapat bersyukur kepada zat yang maha memberikan keturunan ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha ashuddahu, dan semoga dia lekas tumbuh dewasa. Wa ruziqta birrahu, dan engkau mendapatkan rizki berupa bakti dia kepadamu. Ini juga doa yang dianjurkan. Jadi ada beberapa doa yang dianjurkan. Ya, kita menggunakan salah satunya silakan. Intinya adalah bayi yang baru dilahirkan ini adalah nikmat untuk orang tuanya. Maka ucapkan selamat, doakan keselamatan untuk mereka. Ya. Boleh gak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Nggak hafal pakai bahasa? Boleh. Semoga berkah ya untukmu, nggak masalah. Ya. Boleh dengan bahasa Indonesia. Tapi alangkah baiknya dibiasakan juga mempelajari bahasa Arabnya. Kemudian doakan selamat, ya semoga berkah, semoga jadi anak yang soleh, semoga jadi anak yang berbakti. Itu boleh apa tidak? Boleh. Doa juga bukan? Doa. Intinya perkara di sini luas. Silahkan berdoa selama doanya tersebut
baik, tidak menyelisihi syariat. Kemudian berikutnya adalah as-sa'id man itta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mengambil ibrah dan pelajaran dari selainnya. Itu orang yang bahagia. Yang dia dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari orang lain. Karena kalau seseorang itu tidak mengambil pelajaran dari orang lain, orang yang akan mengambil pelajaran dari dirinya. Jadi jika dia tidak memperbaiki diri melihat orang lain, maka orang lain yang akan menjadikan dia sebagai ibrah untuknya. Di sini disebutkan qala Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir, ya. Qala Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir rahimahullah, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni wa a'udzubika an akuna ibratan li ghairi. Ini doa yang diucapkan oleh Mutarrif dalam kitab Az-Zuhud lil Imam Ahmad. Beliau itu berdoa kepada Allah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari dua perkara. Yang pertama, an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, jangan sampai seseorang itu lebih bahagia atas ilmu yang engkau berikan kepadaku. Jadi Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai engkau memberikan ilmu kepadaku ya Allah, ternyata yang lebih bahagia dengan ilmu yang kau berikan itu adalah orang lain. Yang lebih mendapatkan manfaat itu orang lain. Yang lebih dapat banyak pahala itu orang lain. Ini luar biasa sekali doanya. Di dalam Islam itu kita tidak boleh menjadi seperti lilin yang membuat orang di sekitar kita tersinari dengan cahayanya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Karena dalam perkara agama itu, kita harus mendahulukan diri kita terlebih dahulu. Sampai dalam doa pun, kita dahulukan diri kita. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Rabb, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Makanya tidak ada itsar di dalam perkara agama. Itsar itu mendahulukan orang lain. Itu tidak berlaku dalam perkara agama. Kita berada di saf kedua, saf pertama kosong. Bukan saling tunjuk-menunjuk, maju. Tidak ada itsar dalam perkara agama. Saling berlomba-lomba. Jangan, bapak aja pak, bapak aja ke depan. Jangan. Ya. Jadi dalam perkara agama itu, diri dulu, baru orang lain. Beda dalam perkara dunia. Ada makanan nih, satu piring. Silahkan bapak dulu, saya nanti gampang. Ya. Itu bagus. Bapak lagi antri prasmanan, pak silahkan duluan. Saya nanti saja belakangan. Itu bagus, itu itsar yang mahmud, itsar yang terpuji. Tapi tidak dalam perkara agama. Ini doa yang luar biasa. Jadi Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir, saya paling nyaman kalau nyebutin nama beliau. Ada Syikhir, enak. Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir, beliau rahimahullah itu berdoa kepada Allah agar orang lain itu tidak lebih bahagia dari dirinya atas ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ya. Karena ini adalah sesuatu ujian bagi orang yang berkesempatan untuk berbicara di hadapan khalayak ramai. Ini ujian besar. Bisa saja Anda menyampaikan sesuatu, bapak-bapak dan ibu-ibu mengamalkannya jauh lebih banyak dari Anda secara pribadi. Karena nggak semua yang kita sampaikan, ucapan itu kita lakukan juga kan. Pasti ada beberapa hal yang masih kurang. Jadi ini adalah musibah yang besar jika kita ketika berbicara tidak mengamalkan apa yang kita ucapkan. Musibah besar. Terus orang lain lebih mendapatkan manfaat dari diri kita dibandingkan kita sendiri. Ini adalah ujian besar bagi siapa yang berkesempatan untuk berbicara dalam ceramah ataupun khutbah. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini adalah doa yang diucapkan oleh Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa a'udzubika an akuna ibratan li ghairi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah
Jangan sampai aku menjadi ibrah untuk selainku. Ibrah, pelajaran untuk selainku. Ya. Jangan sampai. Ya. Lihat tuh si fulan. Akhirnya kan begitu. Kita jangan ya. Nah itu. Ibrah untuk orang lain. Kita harus mengambil ibrah dari orang lain. Kalau kita enggan mengambil ibrah dari orang lain, pasti suatu saat orang lain akan mengambil ibrah dari kita. Kita lihat orang misalkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kita harus jadikan ibrah. Lihat, kita harus bertaubat, harus fokus untuk terus beribadah dalam hidup ini. Kalau kita tidak segera merubah diri, maka suatu saat kita wafat dalam keadaan waliyadzubillah yang tidak baik, orang yang akan mengambil ibrah dari kita. Kita memulai satu usaha, kita harus mengambil ibrah dari pelajaran dari orang lain yang pernah gagal dalam usaha tersebut. Kalau kita enggan mengambil ibrah dan pelajaran dari dia, maka kelak kita akan menggapai kegagalan dan orang lain nanti yang akan mengambil ibrah dari kita. Jadi siapa yang tidak mengambil ibrah dari orang lain yang akan mengambil ibrah dari diri. Kita masuk dalam dunia pernikahan, kita ambil ibrah dari orang-orang yang pernah berpisah, bercerai. Apa sih yang jadi masalah dalam keluarganya? Oh ternyata ini, terlalu lama misalkan berjauhan, atau bahasa sekarang kerennya LDR-nya, terlalu lama nih. Ini menimbulkan ini dan itu. Itu harus kita obati. Jangan melakukan kesalahan serupa. Kalau tidak, itu bisa jadi penyebab yang serupa dengan kegagalan orang lain. Akhirnya orang yang mengambil ibrah dari diri kita. Maka setiap kesalahan langkah orang lain, kita harus cepat mengambil ibrah. Sebelum orang lain yang mengambil ibrah dari kita. Da'watun 'azimah wasafaha Syekhul Islam Ibn Taimiyah kama fi majmu'i fatawa atau fi majmu'i fatawihi bi annaha min ahsanid du'a. Doa yang sangat agung, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau bahwa doa ini di antara doa terbaik yang ada. Di antara doa terbaik yang ada. Wa man lam ya'mal bi'ilmihi wada'an nasa ilaihi kanu as'adu bi'ilmihi minhu. Siapa yang tidak mengamalkan ilmunya dan mengajak orang lain untuk mengamalkannya, maka mereka akan lebih bahagia dengan ilmu yang dia miliki. Wa man lam ya'tabir bihali ghairihi minal mufarritin alladzina sabaquhu kana liman ba'dahu ibrah. Siapa yang tidak mau mengambil ibrah dari orang-orang sebelumnya yang mereka lalai, yang mereka itu banyak meninggalkan syariat, dia tidak mau mengambil ibrah tentang nasib mereka bagaimana, maka suatu saat orang lain akan mengambil ibrah dari dirinya. Karena kegagalan serupa akan dia dapatkan ketika dia akan mengambil ibrah. Ini doa yang sangat luar biasa. Nah, siapa yang bisa menutupi dua hal ini, artinya dia orang yang paling bahagia dengan ilmunya, dan dia selalu dapat mengambil ibrah dari orang lain, insya Allah kehidupannya akan nyaman. Bahagia sampai akhir zaman di dunia dan di akhirat. Karena dia selalu berusaha mengamalkan apa yang diucapkan. Kemudian dia selalu berusaha untuk mengambil ibrah dari selainnya. Sehingga dia akan lebih baik. Evaluasi terus. Setiap hari itu lihat, oh ini begini, saya jangan. Orang sudah mencobanya, saya jangan. Saya tempuh ini, saya tempuh ini, saya tempuh ini. Insya Allah selamat. Tapi kalau dia enggan mengambil pelajaran, nggak bisa. Nah, kan salah satu kekeliruan orang itu misalkan, kita pernah ambil contoh. Bapak jalan di gunung, camping. Mau naik ke atas atau menemukan jalan yang tidak diketahui. Ujungnya kemana. Berjalan orang yang pertama, Bapak mendengar suara teriakan dan suara harimau yang mengaum. Teriakan kemudian hilang suara tersebut. Ini kan kemungkinan besar orang tersebut dimakan oleh harimau. Kan salah satu kebodohan bagi seseorang jika dia lewat jalan itu lagi. Ya. Karena nasib dia 11-12 insya Allah ya dengan yang sebelumnya. Pasti orang yang berakal, dia mengambil ibrah dari orang lain. Dia nggak mau, udah jalan sini kita tutup aja, percuma. Ya. Fulan saja gagal, kita cari yang lain. Seperti itu. Ambil ibrah dari pelajaran hidup orang lain. Makanya penting juga seseorang itu sering berbincang dan berbicara dengan orang-orang yang lebih tua dari dia, lebih senior dari dia, lebih berpengalaman dari dia. Kenapa? Untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Ya, karena orang yang lebih berpengalaman dari kita,
dia biasanya akan memberitahukan apa saja percobaan yang dia telah gagal di dalamnya, apa hal yang telah dia gagal di dalamnya kepada kita. Sehingga itu meminimalisir waktu kita, waktu tempuh kita kepada sesuatu yang kita harapkan. Daripada waktunya habis dipakai untuk coba. Kita udah dapat pelajaran, jangan ini. Saya udah percoba begini, efeknya begini. Oh udah, nyaman tuh. Ambil ibrah dia dari orang lain. Tapi kalau orang nggak mau ngambil ibrah dari orang lain, merasa pintar sendiri dalam segala hal, baik kehidupan agama ataupun dunia, biasanya dia akan menemukan rintangan-rintangan yang luar biasa, kegagalan demi kegagalan. Akhirnya orang yang ngambil ibrah dari dia. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi berusaha untuk mengamalkan apa yang kita tahu sebelum orang lain mengamalkan hal tersebut. Jadi berlomba antara pemateri dan yang mendengar. Jadi yang menyampaikan dan yang mendengar itu harusnya berlomba-lomba dalam baik. Ini sekarang di zaman sekarang seakan-akan apa yang disampaikan itu menjadi kewajiban bagi yang mendengarkan, tidak bagi yang menyampaikan. Padahal ketika menyampaikan itu mas'uliyahnya memang sangat besar sekali. Ya. Harus lebih semangat untuk mengamalkan daripada yang mendengarkan. Yang kedua tadi, ambil ibrah dari orang lain sebelum orang lain mengambil ibrah dari kita. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ayyuhal ikhwah. Insyaallah pekan depan kita masuk ke bab berikutnya, bab ke-38 tentang doa yang merupakan penyatu kebaikan. Kemudian juga ada al-khusumat, yaitu perselisihan, bab ke-39, dan bab ke-40 adalah jihad tanpa ilmu. Jihad tanpa ilmu. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk berjumpa di pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.